sebuah pelatihan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Dalam pelajaran kita sebelumnya, kita belajar tentang kerajaan surga dan bagaimana tujuannya adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Tetapi apakah kerajaan surga itu? Ini mengacu pada pemerintahan politik Yesus Kristus. Alkitab berkata lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya 9 ayat 6. Ini berurusan dengan struktur dan pengaturan politiknya. Meskipun kerajaan surga ada di bumi dan berfungsi, itu belum memerintah manusia. Untuk memahami hal ini, pikirkan sebuah partai politik yang sudah aktif dengan anggotanya, namun belum memiliki otoritas atas pemerintahan suatu negara atau bangsa. Ketika partai itu akhirnya mengambil alih pemerintahan, semuanya berubah. Dengan cara yang sama setelah kerajaan Allah benar-benar didirikan di bumi, kemudian kerajaan surga mengambil alih. Tetapi untuk saat ini, struktur politik di dunia saat ini akan terus menukik tajam, dan dunia akan terus mengalami lebih banyak masalah sampai pengangkatan terjadi. Masa kesengsaraan kemudian akan menyusul. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang dari surga. Alkitab berkata dalam Daniel 7 ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Pada kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus memiliki kerajaan. Dia akan menegakkan struktur politiknya di bumi dan mengambil alih. Haleluya! Dia akan memerintah dan mengatur, dan pada akhirnya menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Pahami bahwa semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan di bumi saat ini bukanlah tujuan akhir. Itu adalah pelatihan untuk tanggung jawab kerajaan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan putuskan untuk mencapai hal-hal besar bagi kerajaan. Ketahuilah bahwa ada masa kesudahan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku dengan sadar menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam pendidikan dan pelatihan jiwaku untuk tanggung jawab kerajaan yang lebih besar di masa depan. Aku terinspirasi dan dibentengi untuk kehidupan kerajaan di dalam dan oleh firman. Aku diposisikan untuk kebesaran, menjalani kehidupan yang berkemenangan dan makmur melalui kuasa dan pekerjaan efektif dari firman-Mu di dalamku. Dalam nama Yesus. Amin.